Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Elmi Ayumalani dengan NIM 90500123126. Saya dari kelas Perbankan Syariah C angkatan 23. Baik, langsung saja di sini saya akan mengulas sedikit mengenai tentang konsep dan teori uang dalam perspektif Islam. Yang pertama, pengertian dan sejarah uang terlebih dahulu. Nah, di dalam perspektif Islam, uang tidak dipandang sebagai komoditas yang memiliki nilai intrinsik dan dapat diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan, atau biasa juga disebut dengan riba. Nah, uang sendiri berfungsi sebagai alat tukar atau satuan hitung dan penyimpan nilai yang sah dan diterima secara umum. Kemudian, sejarah uang dalam Islam bermula dari penggunaan barang-barang berharga seperti kurma, garam, dan ternak sebagai alat ukur. Kemudian muncul penggunaan logam mulia seperti emas dan perak atau biasa disebut sebagai dirham dan dinar yang distandardisasi pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kemudian kriteria dan fungsi uang. Islam menetapkan beberapa kriteria agar suatu benda dapat berfungsi sebagai uang yang sah. Salah satunya itu diterima secara umum, yang harus diterima oleh mayoritas masyarakat sebagai alat tukar. Kemudian fungsi uang dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional, salah satunya yaitu sebagai alat tukar yang memudahkan pertukaran barang dan jasa tanpa perlu sistem barter yang rumit. Kemudian jenis uang dalam ekonomi Islam. Secara historis, jenis uang utama yang ada dalam ekonomi Islam itu adalah emas dan perak. Kedua logam mulia ini memiliki nilai intrinsik yang relatif stabil dan memenuhi kriteria uang yang baik. Kemudian dalam konteks modern, uang kertas yang diterbitkan oleh otoritas moneter juga diterima sebagai alat tukar yang sah, namun penggunaannya harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal penghindaran dari riba. Kemudian teori permintaan uang dalam Islam. Nah, teori permintaan uang dalam Islam memiliki beberapa perbedaan dengan teori konvensional. Nah, permintaan uang dalam Islam itu seperti yang didasarkan pada motif transaksi, yaitu kebutuhan masyarakat untuk memegang uang guna memfasilitasi transaksi sehari-hari. Kemudian, uang dalam ekonomi konvensional dan uang dalam ekonomi Islam. Nah, perbedaan mendasar antara uang dalam ekonomi konvensional dan uang dalam ekonomi Islam itu salah satunya terletak pada sistem bunga. Nah, ekonomi konvensional sangat bergantung pada sistem bunga sebagai instrumen kebijakan moneter dan harga modal, sedangkan dalam ekonomi Islam mengharamkan riba dalam segala bentuknya dan mencari alternatif lain untuk alokasi dana dan pengendalian moneter seperti bagi hasil yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah, seperti juga dengan jual beli dengan margin keuntungan yang yaitu yang menggunakan akad murabahah dan seperti juga menggunakan sewa menyewa dengan menggunakan akad ijarah. Baik, sampai di situ saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.